keadaan hari sekarang kita selalu memberikan kesehatan Bapak dan Ibu. Bagi yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, bagi kita yang sehat mudah-mudahan selalu dilindungi. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ke materi yang kemarin, sebelumnya kami dari tim kurikulum akan memberikan gambaran apa saja kegiatan yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Mulai nanti di tanggal 19 Juli sampai dengan nanti ke bulan Desember. Bapak dan Ibu, saya izin untuk share screen. Oh belum ya? Oh udah. Sebentar Bapak dan Ibu. Share screen. Baik, Bapak Ibu, muncul tampilannya? Ada. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, inilah program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kurikulum. Ya, istilahnya garis waktu atau timeline lah, Bapak Ibu. Kegiatan pertama ini sudah kita laksanakan walaupun hanya pada rapat pertama itu mengenai sinkronisasi kurikulum. Nah, Bapak dan Ibu, dimulai tahun sekarang, seharusnya setiap tahun kita melaksanakan yang namanya penyelarasan kurikulum SMK dengan IDUKA, Bapak dan Ibu, yang diselaraskan tidak hanya kompetensinya saja, tetapi juga dengan budaya kerja di industri dan tata tertib atau budaya di sekolah. Kemarin kita telah melaksanakan sinkronisasi, kemudian nanti kemarin kita sudah mengambil keputusan, nanti sinkronisasinya akan kita laksanakan di bulan Agustus, mulai bulan Agustus. Dan Bapak Ibu, setelah itu rencananya kita menyusun KTSP. Dari hasil sinkronisasi maka harus dimasukkan ke dalam yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah ini rencananya tanggal 1 sampai 2 Juli ini seharusnya itu karena ada PPKM darurat, maka kegiatannya diundur nanti setelah sinkronisasi selesai dilaksanakan Bapak dan Ibu. Kemudian kegiatan yang ketiga Bapak dan Ibu yaitu mengenai workshop bahan ajar. Nah ini di dalam kegiatan ini sedang kita laksanakan, seluruh guru merencanakan dan menyusun bahan ajar untuk tahun pembelajaran 2021 dan 2022 Bapak dan Ibu. Apa saja yang harus disiapkan? Kemarin kita sudah membahas mengenai project based learning karena panduan dari kementerian bahwa di SMK harus menggunakan model pembelajaran seperti itu. Kemudian penyusunan soal AKM ini sudah kita workshopkan ketika di bulan Desember, dan insya Allah dari informasi AKM akan dilaksanakan nanti di bulan September dan sudah keluar nama-nama sampelnya gitu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua nih modul, kemarin sempat ada yang menjapri ke kurikulum, apakah modul juga dibuat? Iya harus dibuat Bapak dan Ibu, karena ini sudah di-workshopkan kemarin di bulan Desember. Dan ternyata dilihat dari pengumpulan masih banyak yang belum membuat Bapak dan Ibu. Itu menjadi mohon perhatian kita semua, mohon segera yang belum membuat segera membuat, walaupun kemarin hanya ada beberapa KD, mohon sekarang kita buat untuk 1 semester, bahkan kalau bisa untuk 1 tahun. Kemudian LMS-nya kita masih menggunakan sekolah Bapak dan Ibu ya. Itu semua yang sudah punya akunnya ya. Kemudian nanti besok juga ada refresh untuk bagaimana cara menggunakan sekolah. Ada beberapa fitur yang harus kita gunakan Bapak dan Ibu. Insya Allah besok dari tim sekolah akan memaparkan materi atau update terbaru dari sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, nah untuk pembelajaran dimulai
tanggal 19 Juli 2021 atau hari Senin Bapak Ibu ya. Nah, menurut panduan dari kementerian, kita akan melaksanakan pembelajaran yang namanya campuran, atau dulunya kita mengenal ada blended learning, ada hybrid lah. Kita terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia menjadi pembelajaran campuran. Ada pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ini saya rasa dikarenakan COVID-nya bukannya melandai, masih grafiknya tinggi, maka kita akan melaksanakan yang namanya pembelajaran jarak jauh PJJ Bapak dan Ibu. Maka itu nanti akan saya jelaskan seperti apa strateginya, seperti apa langkah-langkahnya, nanti akan dijelaskan di materi panduan pembelajaran Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, yang namanya pembelajaran bagi guru, maka ada yang namanya supervisi daring. Ya, kalau dulu supervisinya kita masih bisa berkumpul karena COVID-nya grafiknya biasa. Nah, sekarang karena grafiknya juga masih tinggi Bapak dan Ibu, maka supervisi akan dilaksanakan secara daring. Ini monitoring pembelajaran atau pemantauan pembelajaran jauh yang dilaksanakan guru oleh kepala sekolah dalam jaringan Bapak dan Ibu. Silakan nanti Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran secara daring, bisa menggunakan Zoom atau bisa menggunakan Google Meet atau bisa melakukan aplikasi yang lainnya Bapak dan Ibu. Ini dilaksanakan ini bulan Agustus sampai dengan bulan September. Nah, seperti apa nanti kegiatan teknisnya Bapak dan Ibu? Merekam kegiatan pembelajaran di Zoom, kemudian nanti supervisornya akan menyaksikan secara online juga, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, yang terakhir ini mengenai portofolio guru belajar Bapak dan Ibu. Kenapa kurikulum mencanangkan ini? Karena juga ini untuk kebutuhan kita Bapak dan Ibu. Kegiatan ini didesain dalam rangka mengaktualisasikan potensi dan kompetensi yang dimiliki dalam bentuk pengembangan diri Bapak dan Ibu. Ini sangat penting sekali karena kita juga harus mengupdate pengetahuan dalam masa pandemi ini Bapak dan Ibu. Ini sangat penting apalagi untuk PNS, nanti juga akan dibutuhkan dalam kenaikan pangkat ya, untuk pengembangan diri. Pengembangan diri bisa melaksanakan kegiatan webinar. Untuk publikasi kita bisa membuat makalah. Nah, itu nanti di website kurikulum akan menyediakan fitur khusus. Bapak dan Ibu harus melaporkan kegiatan-kegiatan pengembangan dirinya. Itu dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Itu sekilas Bapak dan Ibu kegiatan esensial untuk yang akan kita lakukan di bulan Juli sampai bulan Desember Bapak dan Ibu. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi Bapak dan Ibu. Yang kemarin kita telah melaksanakan yang namanya pretest Bapak dan Ibu ya. Itu bukan tujuannya bukan untuk menilai Bapak dan Ibu, setidaknya dengan mengerjakan tugas, ada kegiatan literasi, setidaknya kita tahu apa saja yang harus kita lakukan persiapan dalam menghadapi pembelajaran. Tentunya dikarenakan situasi pandemi ini, kita butuh yang namanya persiapan. Kita tidak bisa yang namanya ketika nanti ada jadwal tanggal 19, kita langsung memberikan pembelajaran. Tidak Bapak dan Ibu, kita harus melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik. Apa sih itu asesmen diagnostik Bapak dan Ibu? Nah, ini sebelum memasuki semester pembelajaran, maka Bapak dan Ibu wajib melakukan ini Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, nih seperti ini ya. Bapak dan Ibu, kita pernah pasti mendapatkan kendala seperti ini ya. Ada anak atau siswa yang tidak mau mengerjakan tugas, kemudian ada orang tuanya tidak kooperatif ya. Kemudian juga kita melaksanakan Vicon, video conference menggunakan Zoom, tetapi masih banyak yang tidak mengikuti ya.
kemudian kita berujar Bapak dan Ibu, padahal tugasnya sedikit ya. Padahal media belajarnya mungkin sudah asik, sudah bagus ya. Padahal sudah ini, sudah itu. Tetapi kenapa partisipasi anak itu masih sangat kurang Bapak dan Ibu? Kalau kita melihat data tahun kemarin Bapak dan Ibu, bisa dikatakan sangat minim, benar sangat minim Bapak dan Ibu. Kalau tahun kemarin kita tingkat partisipasi hariannya hanya mencapai 35% sampai 40%. Itu data yang diambil kemarin dari data Edupok, atau setidaknya hanya 300 siswa yang aktif perharinya dari jumlah total 1.700. Nah, sisanya kenapa? Itu juga menjadi PR bagi kita Bapak dan Ibu ya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, mungkin saja karena persepsi guru dan murid serta orang tua itu berbeda. Ya, bagi guru mungkin tugasnya sedikit, ya. Bagi murid tidak, wah banyak nih tugasnya, ya. Karena dari beberapa mata pelajaran pasti ada namanya penugasan. Ya, bagi guru mungkin medianya sudah asik, ya. Tapi bagi murid tidak, ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan Bapak dan Ibu? Nah, yang kita perlu lakukan adalah ini Bapak dan Ibu, ya. Kita perlu memahami persepsi murid dan orang tua di awal-awal pembelajaran. Nah, kegiatan tersebut disebut asesmen diagnostik Bapak dan Ibu, atau asesmen untuk belajar, ya. Seperti contoh Bapak dan Ibu ya, seperti dokter sebelum memberikan resep atau tindakan terhadap pasien tentunya perlu melakukan yang namanya pemeriksaan, lalu mendiagnosis ya. Terus kita memberikan resep dan memberikan obatnya. Bayangkan kalau dokter langsung memberikan resep atau tindakan tanpa melaksanakan yang namanya diagnosis. Nah, kita juga sebagai guru semua pembelajaran harus mengetahui kesiapan peserta didik Bapak dan Ibu ya. Ini Bapak dan Ibu ya, awal semester bisa jadi momen yang tepat untuk melakukan asesmen diagnostik Bapak dan Ibu ya. Alih-alih langsung digunakan untuk menyampaikan pembelajaran, nah gunakan 1 minggu awal ini untuk ini Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika tanggal 29 Bapak dan Ibu tidak harus langsung ke materi Bapak dan Ibu ya. Setidaknya kita harus memberikan relaksasi ke anak-anak, pemanasan Bapak dan Ibu lah ya. Kalau olahraga, kalau tidak ada pemanasan mungkin saja bisa terjadi yang namanya cedera Bapak dan Ibu. Apa yang guru perlu tahu dari asesmen diagnostik Bapak dan Ibu? Pertama, kesiapan belajar ya. Tujuannya untuk mengetahui lingkungan murid dan sarana prasarana. Apakah kita kan akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh nih Bapak dan Ibu. Apakah sarananya anak-anak sudah mempunyai gawai atau gadget atau HP atau tab ya. Saya rasa ini juga harus didata lagi Bapak dan Ibu, karena kita juga mempunyai memberikan fasilitas pinjam pakai untuk tab bagi siswa yang tidak memiliki HP Bapak dan Ibu. Kemudian juga minatnya apa Bapak dan Ibu. Kemudian juga kebiasaan orang tuanya seperti apa ya. Kemudian pekerjaan orang tuanya ini juga berpengaruh terhadap kondisi bagaimana anak melaksanakan pembelajaran di rumah. Ada orang tuanya yang bekerja, ya. Kemudian juga bagaimana pendampingannya, ya. Nah, kegunaannya guru bisa menentukan pembelajaran yang sesuai dengan murid Bapak dan Ibu. Kemudian secara kompetensi, ya. Tujuannya untuk memahami level tahapan ketercapaian kompetensi yang sudah siap untuk murid. Dan di sini di tahap ini guru memetakan KIKD yang sudah dan belum dikuasai murid. Ini mah untuk asesmen diagnostik kognitif Bapak dan Ibu. Setidaknya kita melaksanakan pretest Bapak dan Ibu. Nanti di setiap pembelajaran juga, nanti di Bapak dan Ibu membuat bahan ajar, modulnya silakan nanti diupload di sekolah. Ya, langkah pertama pasti membuat fitur yang namanya pretest, memberikan soal-soal terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk mengatur kesiapan belajar tadi, bagaimana caranya Bapak dan Ibu?
ya. Kita bisa menggunakan formulir atau angket atau wawancara yang bisa diisi atau dijawab murid. Nah, nanti di materi yang kedua, nanti Pak Tubagus Ismail akan memberikan materi tentang Google Workspace. Salah satunya adalah GForm, Bapak dan Ibu, ya, Google Formulir. Nah, apa saja sih Bapak instrumennya? Apa saja pertanyaannya? Bisa saja pertanyaannya seperti ini, apa hal yang kamu lakukan dengan senang hati dan kadang lupa waktu? Kemudian juga pertanyaannya, apa pekerjaan orang tua kamu? Ya, jam berapa orang tua bekerja? Jam berapa orang tua ada di rumah? Kemudian juga bisa saja ada dari 1 sampai 5, berapa nilai jaringan internet di rumahmu? 1 untuk buruk, 5 untuk baik. Ini juga kendala Bapak Ibu. Pengalaman tahun kemarin ada siswa yang kita kasih gadget, ya, tab ada, kuotanya ada, tapi sinyalnya buruk Bapak Ibu. Maka kita harus punya perlakuan bagaimana caranya, ya. Kemudian nomor 5, dari beberapa aplikasi berikut mana yang sering kamu gunakan. Nah, nanti kan ada kegiatan sinkronus Bapak Ibu, Zoom meeting. Tanyakan yang bisa digunakan apakah Zoom ataukah Google Meet. Kadang-kala anak-anak suka mintanya Google Meet, tidak mau Zoom. Nah, juga harus diketahui. Kemudian juga dan beberapa pertanyaan lain untuk mengetahui kondisi awal. Atau nanti mungkin dari tim kurikulum akan membuat instrumen ini, angkatnya seperti apa Bapak Ibu, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, murid bisa juga menggunakan berbagai cara, bisa menggunakan voice note, bisa menggunakan gambar infografis atau teks Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, misalnya tadi kita sudah membuat yang namanya instrumennya Bapak Ibu, ya. Guru perlu membuat kategori murid dari data yang didapat. Anggaplah tadi kita sudah menyampaikan yang namanya kuesioner atau angket. Nah, didapatkan data seperti ini Bapak dan Ibu. Yang punya HP misalkan kelas A, yang punya HP sendiri hanya 4 orang. Yang memiliki HP-nya orang tua 3 orang, ya. Bahkan ada yang tidak memiliki HP. Jaringan internet kurang ada berapa orang, ya. Jaringan internet yang bagus di rumahnya, kemudian hobinya apa, ya. Apakah ada yang hobi sepak bola, di sini ada yang hobinya nonton drakor Bapak dan Ibu, ya. Kemudian ada yang hobinya otomotif, kemudian cara belajarnya, ada yang anak yang suka berdiskusi, ada anak yang suka nonton video, berbentuk video pembelajarannya, ada yang berbentuk gambar. Dan pekerjaan orang tua, nih Bapak Ibu, mungkin ada yang petani, ada yang PNS, ya, beraneka ragam. Kemudian jam kerja orang tuanya dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian bagaimana komunikasi anaknya, cara berkomunikasi. Kemudian kolaborasi, ada anak yang bisa bekerja sama, kemudian yang berpikir kritis dan lain sebagainya. Bapak Ibu, dari kategori-kategori ini bisa menjadi panduan kita dalam memberikan strategi pembelajaran, medianya apa, kemudian cara komunikasinya seperti apa. Jadi dari data kuesioner ini kita bisa menentukan strategi pembelajarannya seperti apa atau perlakuannya apa. Karena kondisi anak itu berbeda-beda, baik itu sosialnya, budayanya, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah hal-hal yang harus kita siapkan di dalam proses di awal pembelajaran, yakni melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik. Itu Bapak Ibu untuk materi asesmen diagnostik Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita beralih ke materi selanjutnya. Sebentar Bapak Ibu. Ganti materinya. Baik Bapak dan Ibu, tadi ada pertanyaan Pak Budi, nilai hasil pretest bagaimana Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu bisa lihat hasil nilainya di Google Set kurikulum Bapak dan Ibu. Di sana sudah ada linknya. Ya. Kalau lihat dari nilainya bervariasi Bapak dan Ibu, ya. Tadi saya tekankan tidak
kita tidak melihat nilainya, yang penting Bapak dan Ibu berliterasi, membaca. Inilah hal-hal yang perlu disiapkan dari pertanyaan itu, setidaknya adalah gambaran apa yang harus kita siapkan Bapak dan Ibu. Kalau dilihat nilai Bapak dan Ibu, saya sebutkan yang paling yang 5 terbaik saja Bapak dan Ibu ya. Di sini. Ya. Yang terbaik itu di sini nilainya 104, itu Pak Mulyana Taufik, Bapak dan Ibu. Woi, hebat nih persiapan yang P3K. Kemudian yang kedua ada Ibu Iin, Bu Iin, ya. Dan ada Ibu Adinda. Kemudian ada Ibu Lia, Bapak dan Ibu, ya. Itu mah tidak, ya. Jangan terlalu dipikirkan nilai yang penting ada proses literasi, membaca, hal-hal yang harus disiapkan. Baik Bapak dan Ibu, untuk materi selanjutnya ini saya sampaikan mengenai panduan pembelajaran. Ini materinya saya dapatkan dari mengikuti bimbingan teknis guru belajar dan berbagi. Nah Ibu, ini salah satu masuk ke dalam pengembangan diri Bapak dan Ibu yang tadi saya bahas mengenai portofolio guru belajar. Nah, ini seperti ini. Ini juga mungkin ada beberapa guru yang sudah mengikuti, yang kemarin yang saya lihat itu Bu Sri ya, Bu Rini sudah mengikuti kegiatan ini. Ini juga soal-soal yang tadi kemarin diberikan ya, dari soal prioritas ini Bapak dan Ibu ya. Apa yang harus kita bahas dari panduan ini? Mari kita mulai Bapak dan Ibu. Pertama mengenai panduan Bapak dan Ibu. Ini dasar hukumnya surat keputusan bersama 4 menteri Bapak dan Ibu tahun nomor 384 tahun 2021 Bapak dan Ibu. Hal yang menjadi pokok yang utama dari poin itu dari SKB ini Bapak dan Ibu. Pertama ya, mereka rencana kita mau PTM Bapak dan Ibu ya, karena kondisinya maka kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh saja Bapak dan Ibu, karena mengingat grafik COVID-nya masih tinggi ya Bapak dan Ibu. Nah, yang paling utama yang pertama adalah Bapak dan Ibu, kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama Bapak dan Ibu ya. Ya, sehat dan selamat Bapak dan Ibu ya, kita sehat badannya, selamat dari COVID, mudah-mudahan tidak ada lagi yang negatif tidak lagi yang positif Bapak dan Ibu. Makanya kita harus tetap menjaga prokes Bapak dan Ibu. Kemudian sebagai syarat yang keduanya adalah pendidik dan tenaga kependidikan telah melakukan vaksinasi. Ini untuk syarat PTM Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita hampir 90% baik itu guru dan tenaga kependidikan sudah divaksinasi Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Yang saya perhatikan sekarang juga nanti kalau kita PTM, nah prokesnya harus lebih ketat lagi karena masih saja di hari-hari kemarin juga masih ada siswa yang ke sekolah ataupun tamu yang ke sekolah, orang tua yang ke sekolah masih kurang dalam menjaga protokol kesehatannya Bapak dan Ibu. Kemudian poin 4, penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh. Kenapa ditebalkan Pak Izin Bapak dan Ibu? Karena kita akan melaksanakan pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Kemudian poin yang kelima Bapak dan Ibu, orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. Jadi orang tua dapat memilih. Nanti kalau kita sudah melakukan PTM, apakah orang tuanya orang tuanya anak saya mau PJ saja, nggak usah ke sekolah, maka kita harus memfasilitasi keinginan orang tua. Kita tidak bisa memaksakan orang tua untuk melaksanakan PTM. Tapi berdasarkan kemarin surat persetujuan orang tua untuk PTM itu animonya besar Bapak dan Ibu, hampir 98% menyetujui untuk PTM Bapak dan Ibu karena kondisinya sekarang sangat-sangat kritis ya. Kemarin saja yang positif itu 56.000, maka
Ya, sekarang cenderung untuk pembelajaran jarak jauh. Baik, Bapak Ibu, ini tujuannya pembelajaran di masa pandemi COVID-19, Bapak Ibu. Ya. Memberikan hak kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan, Bapak Ibu. Artinya setiap siswa, baik itu siswanya kondisinya seperti apapun, harus diberikan yang namanya layanan pendidikan dari kita, Bapak dan Ibu, ya, baik itu lokasinya di kota atau di kampung atau kondisinya ada kesulitan, kita wajib memberikan pendidikan terhadap mereka. Kemudian yang kedua, menyediakan layanan pendidikan berkualitas, Bapak dan Ibu, untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan di masa pandemi. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita garis bawahi layanan pendidikan yang berkualitas, maka berarti kita harus memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak, Bapak dan Ibu. Walaupun kondisinya seperti ini, tetap kita harus memberikan layanan yang terbaik. Kemudian Bapak dan Ibu, menyediakan dukungan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan di masa pandemi. Kita harus saling mendukung, Bapak dan Ibu, supaya kondisi psikologi kita itu mendukung untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian menerapkan protokol kesehatan, lagi-lagi prokes, Bapak dan Ibu, ya, kesehatan yang ketat di satuan pendidikan untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Itu yang utama, Bapak dan Ibu, ya. Salim. Ini sama, Bapak dan Ibu, yang tadi. Nah, kemudian ruang lingkup pembelajaran tahun ajaran di 2021-2022 untuk guru, Bapak dan Ibu, ya. Pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID di satuan pendidikan baik guru dan tenaga pendidikan. Nah, dari sekarang kita, kalau tadi pertama kita melaksanakan yang namanya asesmen diagnosis, Bapak dan Ibu. Kemudian setelah di asesmen, maka kita akan bisa menentukan strategi apa yang kita berikan. Nah, pengelolaan pembelajarannya, karena pembelajaran jarak jauh, nanti kita menggunakan yang namanya LMS sekolah, Bapak dan Ibu. Kemudian penyusunan RPP mata pelajaran di masa pandemi tetap, Bapak Ibu, disusun. Ini workshop RPP di masa pandemi sudah kita berikan di tahun kemarin, Bapak dan Ibu. Di workshop kemarin kita sudah memberikan formatnya seperti apa. Tetap, Bapak Ibu, kita menggunakan format yang kemarin, ya, yang satu lembar. Yang mau satu lembar mangga, yang mau beberapa lembar silakan, mangga, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian tapi juga Bapak Ibu harus menyiapkan RPP yang nanti untuk PTM, tatap muka, dan juga harus menyiapkan RPP untuk pembelajaran jarak jauh. Ya, itu sudah diberikan materinya workshop tahun kemarin, Bapak dan Ibu. Kemudian juga modul juga sama. Kemudian juga pengaturan jadwal pembelajaran di masa pandemi bagi guru, peserta didik, dan orang tua, Bapak dan Ibu. Kita masih menggunakan yang namanya blocking, Bapak dan Ibu, ya, sesi blocking mingguan seperti kemarin. Minggu pertama bisa saja nanti mata pelajaran untuk AB, kemudian minggu selanjutnya untuk pembelajaran mata pelajaran C. Seperti itu blocking seperti yang kemarin, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ini ukuran keberhasilannya. Ya, saya bahas yang untuk guru saja, Bapak dan Ibu. Ukuran keberhasilan untuk guru dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Pertama, Bapak dan Ibu, tingkat kepatuhan protokol kesehatan pada tingkat kelas. Nanti kalau kita melaksanakan PTM, ini juga kita harus taat, patuh terhadap prokesnya, ya. Kalau kemarin kita memakai masker hanya satu, nah sekarang wayahna berenang masker nak kudu 2 lapis, masker medis dan masker kain, ya, gitu. Kecuali kalau Bapak dan Ibu punya masker yang lebih bagus seperti KF95 atau 94, tapi itu juga maskernya mahal, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, ukuran keberhasilannya adalah tingkat pelibatan orang tua, Bapak dan Ibu, dalam merencanakan, memandu, melaksanakan, memberi umpan balik, dan mengembangkan pembelajaran. Tentunya Bapak dan Ibu guru mata pelajaran, baik itu wali kelas, punya harus melaksanakan yang namanya komunikasi dengan orang tua. Jangan sampai permasalahan kemarin seperti kurang aktifnya siswa. Nah, inilah pelibatan orang tua. Orang tua harus bisa
membimbing dan memotivasi kegiatan pembelajaran di rumahnya. Tentunya dengan cara komunikasi guru mata pelajaran dengan wali kelas. Kemudian tingkat pelibatan peserta didik, ya. Ini juga harus Bapak Ibu harus aktif semuanya. Jangan sampai seperti yang kemarin Bapak Ibu hanya 30% sampai 40% ya. Merencanakan, melaksanakan dan memberi umpan balik terhadap pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Kemudian upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini nanti adanya di pemantauan, di supervisi Bapak dan Ibu yang akan dilaksanakan nanti di bulan Agustus sampai bulan September. Bapak dan Ibu, nah ini konsep pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022 ya. Pembelajaran yang dilakukan guru dan tenaga kependidikan mengacu pada satu kebutuhan peserta didik. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu. Ya, kita jangan memaksakan materi atau metode yang kita ingin gunakan, tapi juga kita harus mengetahui kebutuhan peserta didik apa Bapak dan Ibu. Yang kedua, tetap protokol kesehatan, kemudian kurikulum kondisi khusus Bapak dan Ibu. Ya, kita di pedoman bisa memilih 1 dari 3 pilihan kurikulum ya. Apakah itu kita menggunakan kurikulum 2013, kurikulum kondisi khusus dan atau kurikulum mandiri ya, sesuai kondisi dan kemampuan satuan pendidikan. Bapak Ibu, apapun pilihannya, prioritas seluruh satuan pendidikan bukan menuntaskan kurikulum. Bapak Ibu ingat ya, bukan untuk menuntaskan kurikulum, tapi memastikan setiap peserta didik mengalami pembelajaran. Gitu ya. Kita tidak lagi fokus kepada pencapaian kurikulum, tapi bagaimana setidaknya lah siswa itu mengikuti pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Bukan tujuan utama untuk kurikulumnya Bapak dan Ibu. Kemudian prinsip pembelajarannya Bapak dan Ibu, sejumlah prinsip yang digunakan guru satuan pendidikan dalam merencanakan, menyiapkan, memandu dan mengembangkan pembelajarannya. Kemudian sikap adaptif Bapak dan Ibu. Jadi sekolah harus aware dengan perkembangan atau perubahan terkait kondisi pandemi, termasuk lahirnya varian baru Bapak dan Ibu ya. Misalkan sekarang kan variannya Delta nih ya, penularannya lebih cepat, kondisinya juga tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini siklus pembelajaran Bapak Ibu ya. Ada yang namanya kurikulum, ada ada asesmen dan pembelajaran. Nah, ini siklusnya Bapak Ibu, ada mata pelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada pembelajaran dan ada asesmen Bapak Ibu, maaf. Kalau tadi asesmen diagnostik, nah di sini ada asesmen yang namanya asesmen formatif dan asesmen sumatif Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu prinsip pembelajarannya di dalam nanti di masa pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, pembelajaran yang memberikan masukan atau umpan balik terhadap proses dari hasil belajar peserta didik secara spesifik, bermakna dan langsung sebagai upaya membantu peserta didik belajar secara mandiri. Bapak dan Ibu, di sekolah sudah ada namanya fitur feedback Bapak dan Ibu. Setiap tugas yang diberikan, kita bisa mengakses akun siswa dan setiap tugas itu seharusnya diberikan feedback Bapak dan Ibu. Diberi komentar mana lebihnya, mana kurangnya. Nah, itu belum kita laksanakan. Nah, untuk tahun sekarang kita laksanakan karena ada fitur dari sekolah, fitur feedback, maka setiap pekerjaan anak itu harus diberikan komentar. Nah, nanti ini di hari besok akan disampaikan oleh tim sekolah. Kemudian inklusif Bapak dan Ibu, pembelajaran non diskriminatif, apapun keadaan kondisi siswa tetap diberikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu berorientasi kepada peserta didik Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak lagi guru center tetapi berpusat pada peserta didik didasarkan pada kebutuhan, kondisi dan kemampuan awal peserta
didik dalam memenuhi hak-hak peserta didik, Bapak dan Ibu. Kemudian orientasi kepada keterampilan hidup, ya, pembelajaran yang tidak hanya menekankan pencapaian akademis, Bapak dan Ibu ingat, semata-mata menekankan pada penguasaan keterampilan hidup. Jadi kita memberikan materi tentunya harus bisa menjadi bekal keterampilan di masa depan untuk anak-anak, Bapak dan Ibu. Kemudian pembelajaran bermakna dan diferensiasi, Bapak dan Ibu. Pembelajaran yang memandu peserta didik menghubungkan pelajaran dengan konsep yang telah dikuasai dan praktek kehidupan sehari-hari ini bersifat konteks konseptual, Bapak dan Ibu, ya. Kita memberikan materi harus konseptual sesuai dengan kebutuhan hari ini. Kemudian, ya, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana, informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi. Nah, ini setelah kita ada asesmen, Bapak dan Ibu, maka harus ada laporan hasil atau kemajuan belajar berupa raport. Nah, kemarin saya lihat di raportnya masih ada yang belum memberikan karakter perkembangan peserta didiknya, Bapak dan Ibu. Maka nanti ke depannya mohon ditekankan lagi, tidak hanya memberikan nilai, tetapi juga harus ada perkembangan sikap dan karakter dari peserta didik. Kemudian yang terakhir, peningkatan mutu pendidikan, Bapak dan Ibu. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, tenaga pendidik, ya, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Tetap, Bapak dan Ibu, walaupun masa pandemi, tetap kita harus melaksanakan yang namanya evaluasi, baik itu penilaian tengah semester ataupun penilaian di akhir semester. Nah, Bapak dan Ibu, ya, ini apakah semua orang tua setuju mengirim anak mengikuti PN terbatas? Kita sepakat, ya. Hasilnya sudah ada. Rata-rata itu sebagian besar setuju untuk PTM, tetapi kondisinya tidak memungkinkan, maka ya kita memilih untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, ini strategi, Bapak dan Ibu, rekomendasi metode PTM terbatas, ya. Kegiatan apa saja yang perlu lakukan saat PTM terbatas. Tapi kalau kita melaksanakan PTM terbatas, Bapak dan Ibu, seperti tahun kemarin yang kita lebih untuk ke pembelajaran praktek, Bapak dan Ibu, khususnya untuk mata pelajaran Bapak dan Ibu, untuk kejuruan. Apa sih yang dilakukan? Pertama pembelajarannya harus praktik, kemudian melaksanakan diskusi, ada refleksi dan umpan balik, Bapak dan Ibu. Nah, yang sekarang, Bapak dan Ibu, yang PJJ, Bapak dan Ibu, ya, metode yang mendukung strategi pembelajaran jarak jauh, antara lain 1, pembelajaran sendiri. Nah, ini nanti pasti akan lebih besar porsinya untuk anak belajar mandiri, Bapak dan Ibu, ya. Apakah nanti kenapa kita harus membuat modul? Nah, nanti modulnya, baik itu modul atau Bapak dan Ibu memberikan video, nanti disimpan materinya di sekolah, Bapak dan Ibu, biar nanti anak bisa mengakses secara mandiri. Bisa seperti itu. Kemudian kita bisa melaksanakan yang namanya observasi atau wawancara yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekitarnya. Atau juga bisa memberikan yang namanya proyek atau tugas kelompok. Nah, ini sudah dibahas kemarin sama Pak Pengawas. Kemudian juga terakhirnya harus ada refleksi personal, Bapak dan Ibu, ya. Siswa harus bisa menandai, ya, capaian belajarnya seperti apa, manfaat bagi dia seperti apa, Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya strategi PJJ, Bapak dan Ibu, ya, rekomendasi strategi PJJ dapat dilakukan dalam berbagai pilihan penggunaan teknologi. Untuk teknologi pembelajaran, Bapak dan Ibu, kita sudah sepakat menggunakan LMS sekolah, ya. Ini sudah komplit di sana. Kemudian untuk interaktifnya, media interaktifnya, karena di
di sekolah tidak ada fitur ini, maka bisa mencari solusi bisa menggunakan WhatsApp group atau menggunakan Kaijala, Bapak dan Ibu, untuk fitur komunikasi atau diskusinya. Dan juga ini teknologi komunikasi satu arah. Bapak dan Ibu bisa menggunakan radio dan televisi, ini jarang Bapak dan Ibu ya. Biasanya kita memberikan yang namanya video pembelajaran di YouTube. Kemudian guru kunjung. Nah ini salah satu kemarin usulan, ada pertanyaan Bapak dan Ibu ya, yang tadi anak sudah punya HP, kuotanya ada, tapi sinyalnya tidak ada Bapak dan Ibu. Nah, harus bagaimana? Nah ini guru kunjung, dan guru kunjung di saat ini juga penuh resiko Bapak dan Ibu ya, karena grafik COVID-nya masih meninggi. Nah ini salah satu pilihan-pilihan strategi yang dilakukan pada pembelajaran jarak jauh. Nah ini Bapak Ibu alur pembelajaran di masa pandemi. Pertama, kita melaksanakan yang namanya asesmen diagnosis ya. Seperti apa itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada orientasi belajar ya, ada psikososial, bagaimana kita memberikan semangat kepada anak untuk mengikuti yang namanya pembelajaran jarak jauh ya. Nanti dari sini kita menentukan apakah PTM, maka pembelajaran jarak jauh ya. Kita sepakat untuk pembelajaran jarak jauh. Tentunya di dalam proses pembelajaran jarak jauh tetap asesmen atau penilaian evaluasi formatif di tengah semester harus dilaksanakan Bapak dan Ibu seperti kemarin ya. Penilaian tengah semester tetap dilaksanakan. Untuk apa Bapak dan Ibu? Itu nanti untuk perbaikan atau pengayaan. Idealnya setiap pembelajaran yang kita berikan ya, kan ada RPP, ada KD, maka diakhiri setiap pembelajaran itu diakhiri dengan namanya asesmen atau evaluasi. Ada nilainya yang memenuhi KKM, ada yang belum memenuhi KKM. Yang lebih nilainya yang sesuai dengan KKM diberikan pengayaan, yang masih kurang berarti yang di bawah KKM berarti diberikan tindakan perbaikan Bapak dan Ibu. Nah ini juga harus dilaksanakan, dikejar Bapak dan Ibu. Jangan sampai anak ketika mau kenaikan kelas di semester anak tidak ada nilai. Mau tidak mau kita harus kejar. Artinya nanti ada kerjasama lah dari guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, kemudian juga nanti ada dukungan dari BPBK ya, nanti dipimpin oleh Pak Haji Adi Mulyana, supaya semua siswa mengikuti pembelajaran dan tidak ada lagi nilai-nilai tunggakan, nilai-nilai remedial Bapak dan Ibu ya. Dan sebisa mungkin nanti ketika nilai di rapot itu harus nilai jadi Bapak dan Ibu, karena kalau tidak masih ada nilai yang di bawah KKM di rapot, itu setidaknya akan memboroskan yang namanya kertas Bapak dan Ibu ya. Kemarin juga ada beberapa wali kelas yang meminta hampir 3 rim, 2 rim untuk mengeprint ulang semua rapot Bapak dan Ibu. Jadi mohon pertimbangannya, ini di masa pandemi, kebijaksanaan dari Bapak dan Ibu untuk memberikan nilai yang fix nanti di rapot, nilai yang jadi ya. Jadi di rapot itu usahakan nilainya minimal KKM saja Bapak dan Ibu ya. Nah yang terakhir, setelah ada perbaikan dan pengayaan di tengah-tengah pembelajaran, maka terakhirnya ada asesmen sumatif Bapak dan Ibu ya, itu penilaian akhir semester Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu ya. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu kegiatan, jadwal kegiatan misalnya Pak Adi sebagai guru mapel bahasa Indonesia minggu 1. Nah, nanti agenda kelasnya nanti akan seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, nanti tim kurikulum akan menyusun seperti ini. Misalnya di hari Senin Bapak dan Ibu, ini PTM di sekolah, Bapak Ibunya di sekolah, tapi PTM-nya dengan Zoom untuk kegiatan murid secara PJJ. Ini sinkronus Bapak dan Ibu ya, anak-anak semua kelas. Usahakan, saya rasa untuk Zoom ini penting juga Bapak dan Ibu. Kita tidak hanya memberikan materi di grup WhatsApp, memberikan tugas, kemudian mengerjakannya di sekolah. Setidaknya di awal pertemuan tetap kita usahakan untuk pertemuan
secara tatap muka, secara Zoom meeting Bapak dan Ibu. Ya, tidak per kelas, bisa saja kalau saya ngajar 10 kelas, 10 kelasnya kita tatap muka di dunia maya. Ini ada PTM ya. PTM-nya di sini Zoom Bapak dan Ibu ya. Di sini ada jadwalnya Senin, apa kegiatannya ya. Di sini ya, di PJJ kelompok belajar CDF dan sebagainya ya, murid melakukan serangkaian tugas diagnostis sebelum mulai proyek integrasi termasuk BI Bahasa Indonesia. Nah, ini juga kegiatannya. Jadi sebelum pembelajaran ada yang namanya asesmen diagnostik Bapak dan Ibu ya. Cek tugas murid, analisis ya. Bisa nanti dipelajari, nanti diberikan PowerPoint-nya Bapak dan Ibu. Ini sekilas saja Bapak dan Ibu kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah jurnal yang harus nanti di-input oleh Bapak dan Ibu. Lewat. Nah, Ibu, tadi maksud yang sinkron ini Bapak dan Ibu ya, pembelajaran sinkron dan asinkron dalam strategi pembelajaran campuran Bapak dan Ibu. Ya. Pertama, kita melaksanakan sesi pembelajaran sinkron ya. Sesi pembelajaran terjadi pada waktu yang sama dalam tempat yang sama Bapak dan Ibu. Misalnya PTM diskusi kelas bersama guru melalui konferensi video. Kemudian asinkronnya apa? Ya, kalau asinkron, sesi pembelajaran yang terjadi pada waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Misalnya murid menyelesaikan tugas secara mandiri. Nah, itu untuk pembelajaran jarak jauh ya. Ada sinkron dan asinkron Bapak dan Ibu. Ya. Ya, ini RPP tadi kita sudah bahas Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu mengembangkan RPP-nya masing-masing, tentunya dengan format yang telah disediakan oleh kurikulum. Nah, tadi Bapak dan Ibu ada pemantauan Bapak Ibu ya. Ini tujuan dan jenis pemantauan. Ini fungsinya tadi untuk supervisi pembelajaran Bapak Ibu ya. Pemantauan proses pengumpulan data terkait perencanaan, pelaksanaan, disiapkan RPP-nya, kemudian pelaksanaannya nanti Bapak dan Ibu secara daring, dan pengembangan pembelajaran untuk mendukung satuan pendidikan dalam menjalankan pembelajaran di masa pandemi. Ingat Bapak Ibu, untuk pelaksanaannya secara daring. Bapak Ibu, pemantauan tidak sama dengan penilaian Bapak Ibu ya. Artinya pemantauan bukanlah penilaian ya. Pemantauan hanya sebagai refleksi guru untuk melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan proses pembelajaran. Maka nanti supervisornya adalah ibu kepala sekolah dan nanti diwakili dengan para wakil kepala sekolah. Nanti kita bisa merefleksi, kita bisa berdiskusi bagaimana untuk perbaikan pembelajaran. Nah, ini Bapak tujuannya ya. Mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran. Tadi telah saya jelaskan Bapak dan Ibu. Ya. Siapa yang mantaunya tadi Bapak dan Ibu? Tadi internalnya adalah kepala sekolah, nanti dibantu oleh para wakil kepala sekolah, dan ada pemantauan eksternal dari pengawas sekolah Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini instrumen efektivitas pembelajaran di masa pandemi ya. Ada kepatuhan terhadap protokol kesehatan, ada pelibatan orang tua dalam pembelajaran, kemudian ada pelibatan peserta didik ya. Ini instrumennya, apakah kita berhasil, apakah kita efektif atau tidak dalam masa pembelajaran ya. Ini adalah instrumennya, nanti kita akan bagikan Bapak dan Ibu. Mungkin itu Bapak dan Ibu pahamu sekilas mengenai panduan pembelajaran di tahun ajaran 2021 dan 2022. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Bud. Bapak Ibu peserta IHT yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Budi
persiapan kita dalam menghadapi tahun pelajaran untuk tahun ajaran baru 2021-2022. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebelum kita memulai untuk pembelajaran, karena insya Allah nanti tanggal 19 atau hari Senin kita sudah akan memulai pelaksanaan pembelajaran untuk tahun ajaran baru. Nah, disitulah diperlukan adanya asesmen diagnostik. Bagaimana kita mengetahui apakah nanti ada kendala-kendala dari siswa. Jadi Bapak Ibu guru bisa mendata lebih awal, kira-kira ada kendala-kendala apa yang dihadapi oleh siswa. Atau mungkin kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru. Nah, ini harus kita ketahui dari atau sejak awal. Kemudian juga ketika kita menghadapi seperti yang kemarin, banyak sekali siswa yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, ternyata yang aktif hanya 30-40%. Nah, kita harus tahu apakah ada kendala baik di siswa ataupun di pihak guru. Nah, disitulah perlu adanya pendataan lebih awal. Jadi jangan sampai ketika kita belum mendata, ada siswa yang mungkin tidak pernah masuk, ada siswa yang tidak pernah mengumpulkan tugas, tiba-tiba kita langsung memvonis bahwa anak itu malas. Jangan. Tapi kita harus tahu dulu ada kendala apa. Jadi itu yang disampaikan oleh Pak Budi. Kemudian ini Pak Budi ada permintaan dari Pak Dedi Rostandi. Ini bukan pertanyaan, nanti permintaan, mohon materinya untuk di-share di grup nanti supaya mudah untuk dipelajari oleh guru-guru. Pak Isan Badenaros. Mungkin itu saja. Mangga Pak Isan. Pak Isan ada Pak Isan ada pertanyaan. Oh, mangga Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Isan. Alhamdulillah. Pak Budi, menarik. Alhamdulillah lah sudah tercerahkan bagaimana kita belajar pada saat PJJ. Meskipun kita yang ngerasa lah, saya sendiri punya banyak kesulitan pas waktu awal-awal PJJ tentang prinsip, tentang tujuan bagaimana belajar PJJ, atau hari ini mau PTM terbatas. Alhamdulillah sudah tercerahkan. Jadi di awal kita harus ada asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif, pada dasarnya untuk memberikan rasa keadilan dalam artian berimbas pada nanti juga asesmen formatif dan sumatif. Format sekarang kalau misalkan prinsipnya pembelajaran PJJ atau PTM atau masa kedaruratan COVID, yang intinya bahwa asesmen tersebut untuk umpan balik, ya berarti ya untuk umpan balik, artinya untuk perbaikan proses pembelajaran. Berkaitan dengan sekarang asesmen formatif atau sumatif, punten ya, kadangkala juga kita sadar bahwa kita tidak bisa memberikan rasa keadilan pada siswa terkait dengan tadi asesmen diagnostik di awal, bahwa semua anak dalam tanda petik disamaratakan tentang perlakuan, tentang keharusan penggunaan media pembelajaran atau alat pembelajaran, karena kita sadar bahwa tidak semua anak juga sama pada proses kemampuan literasi digitalnya. Nah, mengenai hal tentang penilaian atau asesmen formatif sumatif, tentu kan keharusan dalam bentuk angka-angka atau secara kuantitatif itu tidak, menurut saya dalam hal ini tidak juga terlalu penting, walaupun keharusan segi institusi harus. Nah, penyikapan kita sebagai guru tentu sangat perlu gitu Pak Budi, bahwa kadangkala hapunten kita juga menjudge bahwa anak yang tidak bisa memberikan tugas, mendapat nilai yang tadi, nampak pada rapot juga banyak yang tidak lulus. Nah, kalau sekarang sih alhamdulillah kita tersadarkan semua
bahwa nilai kuantitatif itu pada proses kebencanaan dalam tanda petik tidak terlalu penting. Yang terpenting itu kan anak tadi sehat, kemudian anak berproses melakukan pembelajaran itu. Dan kecakapan hidup hari ini apa yang mereka perlukan gitu. Nah, jadi untuk pertanyaannya nanti untuk nilai formatif, nilai sumatif. Nah, tadi kan survei karakter dan segala macam. Sebaiknya nanti seperti apa? Tadi bagus, tidak ada lagi anak yang remedial gitu. Kadang-kadang anak-anak juga ya yang satu sisi anak yang rajin ya rajin, tapi kan kita tidak bisa menjudge anak rajin dan tidak rajin pada posisi hari ini gitu. Jadi anak yang mendapatkan nilai 9 ada, yang tidak lulus juga ada, yang dianggap tidak berhasil, padahal punten semua tergantung pada diri kita menggali pada tadi asesmen diagnostik yang kita sebelumnya akui saja kita belum paham pada proses itu gitu. Karena hari ini kebencanaan dampaknya begitu besar. Nah, di guru-guru ya mohon maaf saya ini kadang-kadang juga terlalu kejam lah menurut saya untuk menjudge bahwa anak dia tidak mengumpulkan tugas gitu segala macam. Memang kita bukan membajakan anak, situasi loh yang mengharuskan seperti ini, situasi yang mengharuskan kita lebih humanis, lebih ini gitu. Seolah-olah kita penting pada nilai-nilai kuantitatif gitulah ya. Saat ini kita masih mengagungkan mendewakan nilai-nilai kuantitatif. Pada hari ini tadi kebersamaan, solidaritas, kemanusiaan, kemudian rasa penghargaan pada titik mereka mau belajar pun secara mandiri sebuah keberhasilan dengan berbagai tekanan psikososial yang begitu besar gitu. Nah, hari itu juga harus sebuah bentuk penghargaan bahwa mereka berproses dalam pembelajaran hidup. Itu bagaimana mereka mempertahankan kesehatan, keberlangsungan hidup secara ekonomi, keluarganya, kemudian tekanan sana sini dalam bekerja. Bukan berarti kita lebay, enggak, hari ini juga seperti itu. Apakah kita juga bisa bertemu tatap muka selanjutnya? Tidak tahu pada jadi kita hanya bisa saling berdoa, mendoakan, berikhtiar. Nah, kemudian pada proses PJJ Pak Didik, apalagi dengan sekarang keberlakuan kita work from home. Kalau pelajaran PJJ itu kan dilaksanakan melalui media yang alat fisik yang seperti kemarin yang ada di pretest dan segala macam dengan pelajaran. Apakah kita sebagai guru juga harus selalu berada di sekolah? Nah, itu pertanyaannya. Enggak juga kan? Siap. Kita laksanakan dimanapun bisa melaksanakan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran itu misalkan sekolah yang diginikan. Tapi pada prinsipnya kita sepakat, oke lah, kita berusaha untuk memudahkan sekolah. Tapi di sisi lain kita juga harus adaptif. Adaptif itu bisa nggak sekolah semuanya menggunakan sekolah kan gitu pertanyaannya Pak Budi. Jadi anak-anak, nah jadi seperti tadi pendukungnya ada WA, ada yang lain dan segala macam, itu cukup bagus lah menurut saya hari ini sudah cukup bagus dan saya juga mengerti bagaimana harus adaptif disesuaikan dengan kemampuan dengan anak. Itu saja Pak Budi, mudah-mudahan ya ini sebagian sharing lah, saya juga hari ini alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu dari Pak Budi dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi guru yang lebih baik lah. Saya merasa menjadi guru yang lebih baik yang bisa, dan intinya core pendidikan kan bukan pelajaran ya Pak Budi gitu. Jadi maksudnya hari ini kita bencana kemanusiaan yang lebih harus. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam dunia nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju Pak Ihsan dengan apa yang tadi pernyataan Pak Ihsan. Tentunya Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan ya, sekarang bukan lagi kepada tujuan pencapaian kurikulum Bapak dan Ibu tadi ya. Mari kita kedepankan kita lebih humanis lah, lebih bijak dalam menyikapi sebuah keadaan ya. Tadi juga nilai, mari kita lebih bijak ya. Yang penting mah siswa sehat, selamat, kita sehat, kita selamat. Kemudian juga
Minimal anak ada komunikasi, udah jangan terlalu dipersulit untuk memberikan nilai gitu ya. Dengan bijak saja Bapak Ibu. Saya juga kalau anak udah absen, kemudian ada diskusi, mengerjakan tugas, udah beres, nilai lebih dari KKM Bapak Ibu. Jangan terlalu sulit Bapak Ibu lah, kita harus lebih bijak Bapak Ibu. Benar Pak Ihsan, di PJJ ini Bapak Ibu juga sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan, juga tidak memaksakan Bapak Ibu harus ke sekolah. Silakan Bapak dan Ibu, kita kondisinya seperti ini, silakan Bapak dan Ibu bisa bekerja dari rumah. Bahkan saya sudah menyarankan Pak Ihsan bagi ibu-ibu yang sedang menyusui, udah di rumah saja. Ya, ibu-ibu yang sudah baru melahirkan, sedang menyusui, silakan tidak usah harus ke sekolah, cukup di rumah saja. Bahkan ada ketentuan AFW ya, Pak Dedi. Ya, jadi fleksibel sekarang mah ya. Yang penting Bapak dan Ibu sehat semuanya, itu saja. Itu saja Pak Ihsan, atur nuhun masukannya. Mohon Pak Budi, artinya gini Pak Budi, jadi teman-teman juga harus sepakat bahwa hari ini terjadi kebencanaan. Orang punya prinsip untuk bisa menghindari sebuah bencana tersebut dengan cara tidak menghilangkan bentuk komunikasi. Artinya bahwa pembelajaran kan bisa dilaksanakan di mana saja begitu. Nah, jadi konsepsi misalkan judgement ke orang, sekolah atau tidak sekolah dan sebagainya, yang penting mereka melaksanakan itu semua. Iya. Saya paling nggak ngerti dengan prinsip bahwa pembelajaran PJJ itu dari awal pandemi ini gitu Pak. Kenapa saya juga bersikeras pada peminjaman tab dan segala macam? Ya akhirnya memang kebijakannya akan seperti ini. Ya alhamdulillah sekarang semua sudah ngerti. Kita juga harus banyak ngerti ke orang gitu. Jadi hari ini siapapun yang sakit tentu dilarang ke sekolah. Siapapun yang merasa hari ini bahwa dia melakukan perjalanan ke sekolah itu menjadi berbahaya terhadap dirinya, tentu juga tidak bisa untuk tidak ke sekolah. Hal-hal itu sebetulnya harus jadi pemikiran dan jadi kebijakan diri masing-masing individu. Tidak bisa menjadi jalan orang misalkan, wah ini. Padahal ya derita sendirilah. Kalaupun misalkan dia dan resiko sendiri ketika dia juga untuk ke sekolah dengan baik kepentingan, nggak apa-apa sih ke sekolah dengan haknya masing-masing, maka tapi juga tidak merugikan orang lain. Hari ini cukup kita saling berdoa untuk bisa selamat pada kondisi ini. Itu saja, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Ihsan masukannya. Sip. Ya, Cukup Pak Budi? cukup materinya Pak Budi. Ya cukup, karena ini karena hari Jumat juga ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 9.20. Sebelum kita akhiri untuk sesi pertama, juga perlu saya tegaskan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa tadi di awal juga disampaikan oleh Pak Budi bahwa di akhir tahun pembelajaran atau pada saat kenaikan, jangan sampai terjadi lagi mempermasalahkan siswa kehadirannya sekian persen, masih ada mata pelajaran yang kosong dan lain sebagainya. Jadi tolong itu diselesaikan pada saat proses pembelajaran. Jadi ketika di akhir pembelajaran sudah selesai. Barangkali itu saja sebagai tambahan. Kemudian sebelum kita memasuki sesi yang kedua yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita Pak TB, kalau melihat jadwal jam 10.00, bagaimana ini waktu karena ini hari Jumat, maka waktu kami kembalikan kepada host. Maka Pak Ande. Baik, terima kasih Pak Muhlisin. Hari ini mungkin Bapak dan Ibu kita rehat 5 menit untuk coffee break. Mangga Bapak Ibu yang di depan komputernya atau depan laptopnya yang sudah menyediakan coffee break boleh kopinya depan deh kami ya. Jadi coffee breaknya bagus terus ngopi ya. Terus ngopi kirim lantai ngopi. yuk. Wah Pak Teguh Pak Jar juga ngopi ya.
Mangga Ini kan kopi. dulu. Ya. Boleh diperlihatkan sadus, yang kopi memang sadus, sudah ada kopi kopi masing-masing. Kopi sadus. Jadi orang kopi breaknya bayi. Mangga pandai kopi sadus ya. Kopi break, kopi Allah Allah أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Flying, get on board. We're smiling on top of the عند الفجر كنت أصلي لله تعالى أذكر شوقا اسم الله حبا يكون
اسم الله حبا إكراما إجلالا سبحان الله كون الإنسان علم البيان سبحان الله يا من وهب الروح حتى نغدو ونروح سبحان الله والعقل والجنان والروح والحنان سبحان الله حمدا شكرا لله كل رجا بالله سبحان الله الله يا الله يا الله يا الله نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليك مولانا وباللقاء حيانا صلى عليك مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا نور الهدى وفانا بحسنه